Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin yawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak sekalian, kelas 9 yang saya cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan kalian semua ya pada pembelajaran daring di semester 2 ini. Nah, pada kesempatan ini Ustaz pernah sampaikan tentang kontrak belajar daring PPKN pada semester 2 ya. Alhamdulillah semuanya sepakati. Ini tanda tangan semua kelas ya. Kemudian kesepakatan tugas proyek PPKN, alhamdulillah terima kasih banyak khusus kepada grade kelas 9 yang sudah mengirimkan Google formulirnya kepada Ustadz ya. Jangan lupa untuk tugas proyek PPKN ini berakhir dikumpulkan hari Kamis tanggal 25 Februari 2021. Walaupun masih lama ya anak-anak sekalian, tetap ini harus disiapkan ya mulai dari sekarang biar tidak berat ya, tidak berat apalagi ada tugas-tugas yang lainnya ya. Baik anak sekalian yang saya cintai Allah SWT, kita awali pembacaannya dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah ini ya anak sekalian, insyaallah pada kesempatan ini ya, pada pertemuan pertama bab kelima Ustaz akan sedikit mengulang kembali karena materinya memang sedikit ya untuk kelas 9. Insyaallah hanya 2 bab yang Ustaz ambil. Dikira ini pelajaran yang sangat mudah ya, tentang keberagaman. Kemudian nanti yang kedua tentang kedaulatan ya, 2 saja bab yang Ustaz akan ambil, bab 5 dan 6. Nah, tujuan pembelajaran kali ini anu sekalian ya, mensyukuri dan memahami makna keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, insyaallah kita akan pelajari ini, berarti kita mesti bersyukur dan memahami makna keberagaman masyarakat. Kedua, menganalisis dan memetakan permasalahan keberagaman masyarakat ya. Kemudian menemukan dan menganalisis berbagai akibat dari masalah yang timbul dan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga ya. Kemudian yang keempatnya, memahami, menganalisis dan berperan aktif sebagai seorang pelajar dalam upaya penanggulangan masyarakat ya, penyelesaian masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, insyaallah 4 ini yang akan kita pelajari ya pada pertemuan hari ini dan yang akan datang ya. Insyaallah pertemuan sekitar 4 kali pertemuan atau ya. Kemudian setelah itu ulangan harian. Nah, baik anak-anak sekalian, kelas 9 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Silakan sambil dibuka buku tulis PPKN-nya sambil dicatat. Ini adalah poin-poin penting ya yang sudah Ustaz buat tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Coba kalau kita lihat, keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam, beragam. Jadi kalau beragam itu bukan hanya satu tapi banyak corak, banyak warna dan sebagainya. Misalkan beragam warna, berarti di situ banyak warna-warna. Ada merah, kuning, hijau, ungu gitu ya, abu-abu, hitam, berarti beragam warna. Nah, kalau beragam bentuk ya, beragam bentuk misalkan ada beragam ya tentang keberagaman. Beragam bentuk ya berarti ada segi 4, kemudian ada segitiga, ada jajar genjang, ada trapesium gitu ya, ada lingkaran, bulat. Nah, itu disebut dengan keberagaman bentuk. Nah, sekarang kita membicarakan tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kalau keberagaman masyarakat Indonesia berarti kita akan membicarakan tentang perbedaan, ada suku, ada ras, ada agama dan sebagainya ya. Nah, tentunya dalam keberagaman itu khususnya masyarakat Indonesia ya, masyarakat Indonesia
itu harus harmoni, walaupun bermacam-macam suku, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda budaya, tapi kita harus harmoni. Harmoni itu harus selaras, ya. Keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia. Artinya bahwa kita beda itu ya jangan dipertentangkan, tapi persamaannya yang kita harus munculkan, gitu ya. Harus selaras, harus adil, harus tenang, harus damai, harus keserasian, tidak pernah cekcok, tidak pernah dendam. Itu yang disebut dengan harmoni, ya, dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Slide berikutnya sekalian, keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia, ya. Nah, jadi masyarakat Indonesia di sini banyak sekali, ya. Ada golongannya. Nah, kalau kita lihat golongan mungkin ada banyak, ya, sampai ribuan golongan di Indonesia. Apalagi partai politik, kemudian belum lagi ormas-ormas yang lain, itu golongan, ya. Kemudian suku, ada suku Sunda, suku Batak, gitu ya. Etnis, suku bangsanya ada etnis Cina, etnis Arab, itu banyak kan di Indonesia, ya. Nah, ada ras, ya, kemudian agama dan budaya. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, pada slide berikutnya, keberagaman masyarakat Indonesia. Coba kamu amati, ya, oleh teman-teman. Apakah mereka berasal dari suku, ras, atau agama yang atau budaya yang berbeda-beda? Coba, ya, di tetanggamu atau mau teman, atau misalkan karena hari ini pandemi, jadi kamu bisa mengamati tetangga samping rumah kamu lah, ya. Silakan diamati kira-kira ada apakah berasal dari suku mana nih? Ini pendatang nih kayaknya, catat. Atau ini agamanya, ini kelihatannya nggak pernah ke masjid, dia apa sih agamanya? Nah, diteliti sama kamu. Atau budaya yang berbeda-beda, budayanya apa nih? Nah, gitu, ya. Silakan diamati. Ustaz minta satu contoh nanti, ya, untuk disampaikan. Nah, kemudian masyarakat, keberagaman masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta dan tersebar di pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini data tahun 2010, ya. Tahun 2010 itu penduduk Indonesia 250. Nah, kalau sekarang tuh, ya, Ustaz mendengar itu sudah 260 juta jiwa penduduk Indonesia. Wah, Indonesia itu berarti negara keempat terbesar penduduk di dunia. Yang pertama adalah Cina, yang kedua Brasilia, yang ketiga mana? India atau mana? Ya. Kemudian yang keempat Indonesia, ya. Nah, di pulau-pulau seluruh Indonesia, wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda, ya, dan bervariasi pula. Geografis Indonesia kan tropis, ya. Kemudian berbeda dengan bervariasi pula, ada yang di pegunungan, ada yang di pedesaan, ada yang di perkotaan, gitu, ada yang di pedesaan, ada di pegunungan, ada di daratan, gitu, ya. Karena Indonesia itu banyak juga pegunungannya, ya. Tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan. Namun, sekalian, keberagaman suku itu tidak tidak patah semangat, ya, tidak patah semangat dalam kehidupan ekonominya, ya. Masyarakat pedesaan mengerjakan pekerjaan dengan mengelola lahan milik mereka atau orang lain, bikin. Kemudian untuk mencakup kebutuhan hidupnya, mereka umumnya menjual hasil olahan lahan mereka ke sekitar tempat tinggal, bahkan ke kota. Mereka menanam apa saja, ya, menanam padi. Nah, ini kayak lihat di gambar ini, ya, ini sedang ngebot padi, ya, panen. Ada yang menanam singkong, ada yang menanam pokoknya sayuran lah, ya. Ada yang menanam kacang-kacangan. Nah, itu yang di pedesaan, ya. Di tempat penduduk yang di pegunungan, di pedesaan biasanya banyak orang yang hasil petani. Kemudian hasil olahan ini kemana? Hasil olahan sekitar mereka mereka dijual di tempat sekitar,
tinggal mereka, bahkan banyak, yang paling banyaknya adalah dijual ke daerah kota gitu ya. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia, demikian pula sebaliknya masyarakat kota dapat membeli hasil masyarakat desa atau menjual hasil produksi untuk digunakan oleh masyarakat desa, misalkan traktor, mesin penanam padi, mesin penebur pupuk, semprotan hama dan lain-lain. Nah, itu ya. Nah, jadi saling membutuhkan. Kalau yang di desa atau petani membutuhkan, masyarakat kota tuh apa? Ya beli traktornya, kemudian mesin penanam padi, mesin penebur pupuk, semprotan hama dan lain-lain. Gitu ya. Sedangkan di kota membutuhkan ya hasil tanamnya, hasil dari padi itu gitu ya, untuk dikonsumsi oleh mereka. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman gender ya. Gender itu apa? Gender lawan jenis kelamin ya. World Health Organization WHO ya memberi batasan gender, yaitu seperangkat peran, perilaku, kegiatan, atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat. Nah, baik rekan sekalian, usah cukup kiranya materi bagian A usah sampaikan hari ini. Nah, silakan ada latihan soal, sisa waktu ini ada latihan soal, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan keberagaman? Tadi usah sampaikan ya. Apa yang dimaksud dengan keberagaman? Kemudian cobalah kamu amati dua teman atau tetangga tempat tinggalmu. Mereka berasal dari suku mana, ras mana, agama mana, atau budaya mana. Silakan ditulis di buku tulis PPKN, kemudian difotokan, diupload di grup ya, di grup kelasnya. Silakan untuk dikerjakan masing-masing. Masih ada waktu hari ini, silakan untuk dikerjakan. Oke, itu saja mungkin pertemuan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bab tentang keberagaman masyarakat Indonesia ya. Nanti untuk bagian B-nya, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Insyaallah pekan depan itu akan usah sampaikan. Silakan untuk hari ini untuk mengerjakan dulu latihan ini. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum